Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Yunisa Yasmin. Saya dari kelas 1B Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Bambang Suteja. Kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu mata kuliah kewarganegaraan. Lalu ada wawancara kepada beberapa responden tentang aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti di akhir video ada kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu mata kuliah kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Belajar kewarganegaraan akan memberikan pemahaman lebih dalam tentang hak dan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Belajar kewarganegaraan juga memiliki landasan hukumnya. Di berbagai negara ada undang-undang atau peraturan yang mengharuskan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Di Indonesia, kewarganegaraan juga masuk ke dalam kurikulum pendidikan dan memiliki landasan hukum juga. Landasan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara memahami hak dan kewajiban mereka serta menjadi anggota yang aktif dan tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu warga negara memahami sistem politik, proses demokrasi, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Dengan memiliki landasan hukum, pendidikan kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan adil. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu melindungi hak asasi manusia, menghargai keberagaman, berkontribusi positif dalam masyarakat, membangun rasa saling menghormati, toleransi, dan mendorong keadilan sosial. Itu adalah penjelasan dari saya tentang mata kuliah kewarganegaraan atau apa itu kewarganegaraan. Mari kita lanjut ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Yasmin, saya dari kelas 1B Informatika. Apakah Anda berkenan diwawancarai? Pertanyaan pertama, itu bagaimana Anda berkontribusi dalam membangun komunitas yang demokratis di sekitar Anda? Saya berkontribusi dalam membangun komunitas yang demokratis dengan aktif terlibat dalam diskusi publik, mendukung partisipasi setiap anggota, dan mempromosikan transparansi serta akuntabilitas. Bagaimana Anda mendukung kebebasan berpendapat? Saya mendukung kebebasan berpendapat dengan memberikan ruang bagi beragam sudut pandang, mendengarkan dengan terbuka, dan memperjuangkan hak setiap individu untuk menyatakan pendapat mereka tanpa takut berepresentasi. Yang ketiga, bagaimana Anda memastikan bahwa tindakan Anda sebagai warga negara selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Saya memastikan tindakan saya selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dengan ikut serta dan dalam pemilihan umum, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati kebebasan individu, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Yasmin dari kelas 1B Informatika. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang kewarganegaraan, tentang aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai kehidupan kewarganegaraan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Saya menerapkan kehidupan kewarganegaraan dengan cara mengikuti norma hukum yang berlaku, terus menghargai perbedaan ras, agama, dan menghargai kontribusi yang baik kepada masyarakat. Baik, pertanyaan kedua, menurut Anda, apa pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut saya demokrasi itu penting bagi kehidupan masyarakat, Ya, karena dia kan hak kepada warga untuk mengambil keputusannya. baik. Oke, lanjut pertanyaan ketiga.
Apa pandangan Anda tentang pentingnya menghormati perbedaan pendapat dalam sebuah demokrasi? Pentingnya menghormati pendapat ya. Perbedaan dapat membangun komunikasi yang baik, menerima saran dan kritik dari orang lain. Itu aja sih dari saya. Baik. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, dan terima kasih juga sudah bersedia untuk mengikuti wawancara ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indonesia Yasmin dari kelas 1B Informatika. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda memastikan bahwa tindakan Anda sebagai warga negara selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Dengan menerima pendapat orang lain dengan baik, dengan tidak menginterupsi pendapat orang lain ketika mereka berbicara atau sedang mengeluarkan pendapat. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda mempromosikan partisipasi aktif dalam proses demokrasi? Bilang pertanyaan. Bagaimana Anda mempromosikan partisipasi aktif dalam proses demokrasi? Dengan menerima semua masukan, baik yang positif maupun negatif. Kemudian menerima semua masukan tersebut, untuk menjadi bahan diskusi. Pertanyaan terakhir, bagaimana Anda melibatkan diri dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan adil? Dimulai dari tingkat terendah yaitu keluarga, memberi pendidikan kepada anggota keluarga tentang pentingnya sosialisasi, menerima masukan dari segala pihak, kemudian memberi kebebasan kepada anak untuk berekspresi sesuai keinginannya dengan tidak melanggar norma agama maupun hukum yang ada di negara ini. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, dan terima kasih juga atas waktunya dalam wawancara kali ini. Itulah wawancara yang telah saya lakukan dengan para responden. Jadi, mari kita lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara kali ini adalah kita sebagai warga negara harus menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti mengikuti norma yang berlaku, menghargai perbedaan ras dan agama, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Di Indonesia, demokrasi sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Indonesia memberikan kesempatan partisipasi aktif secara luas kepada masyarakat untuk menentukan tujuan, memilih pemimpin, mengawasi pemerintahan, dan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Dan setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 28E Ayat 3 Tahun 1945. Undang-undang ini mengamanatkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat tertuang juga dalam Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 25. Menurut Pasal 23 Ayat 2, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sementara itu, Pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum
termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kita juga sebagai warga negara yang baik, selain kita bisa mengeluarkan pendapat, kita harus menghargai, mendengarkan, serta menerima pendapat dari orang lain. Menerima saran dan kritik baik positif maupun yang negatif. Saran dari saya ialah kita harus mendukung kebebasan berekspresi untuk setiap individu sesuai dengan norma hukum dan agama yang berlaku, serta menghargai perbedaan pendapat dan mendengarkan serta menerima saran baik yang positif maupun negatif. Kita juga harus menjunjung tinggi, menghargai serta melindungi HAM atau hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang serta diimbangi oleh KAM, yaitu kewajiban asasi manusia. Dan kita harus menerapkan pembelajaran kewarganegaraan sedini mungkin dari tingkat rendah, yaitu keluarga atau orang terdekat untuk meningkatkan rasa nasionalis dan cinta tanah air yang lebih dalam. Jadi, mari kita bersama-sama belajar kewarganegaraan dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan yang baik agar kita dapat membentuk dunia yang lebih baik bagi kita semua. Itulah kesimpulan dan saran dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!